Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa ma yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja serta puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul walau via Zoom, via Google Meet, walau secara online, dan semoga kita berharap bisa kembali normal dan bisa bertemu dan saling sapa secara offline. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita bisa menikmati Islam seperti sekarang. Baik para ayah sekalian, kita berjumpa lagi di agenda kita Majelis Luqmanul Hakim, di mana kita akan mengetes kembali keilmuan kita terkait bagaimana caranya ayah yang menjadi pendidik peradaban bagi para anak-anaknya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada kita lanjutkan kepada agenda berikutnya. Agenda berikutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Ali. Pada Pak Ali, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata 'an ashkur lillah ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحد وفصاله في عامين عن اشكر لي ولوالديك إلي المشير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ali atas santunan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat keberkahan dari bacaan tersebut. Baik, langsung ke acara inti, yaitu materi dari Ustadz Taat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum Tat. Nah, alhamdulillah. Ini baru masuk. Iya, Ustaz. Sebentar. Tes, udah kedengeran ya? Iya, Tat. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Tadi saya keluar dulu, jadi emang mesti keluar dulu. Baik, Tat. Silakan, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Baik ayah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah ya. Tentunya dengan semua nikmat Allah yang Allah masih karuniakan pada kita. Jika bukan karena nikmat Allah, betapa kita akan mengalami kesulitan untuk pertemuan-pertemuan ini. Tapi alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat waktu, dan terutama yang juga kita bahas pada malam hari ini, nikmat iman. Sehingga kita masih bisa dipertemukan. Baik, ayah sekalian dan juga bunda ya, kalau ada bunda yang hadir. Karena seringkali ayah ini kalau nggak ada bunda yang hadir itu kabur-kaburan katanya gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan bulan lalu ya. Yang lalu kita membahas tentang implikasi pendidikan iman dalam dunia muamalah. Nah, ini masih ada mengkaitkannya nih dengan dunia muamalah. Malam ini kita akan membahas implikasi iman dalam kehidupan. Saya sengaja akan terus memperluas implikasi-implikasi iman ini agar kita semakin sadar betapa pentingnya pendidikan keimanan itu dilakukan oleh ayahnya kepada anak-anak. Dan kalau mau diperpanjang-panjang 100 materi pun nggak cukup untuk bicara implikasi iman. Implikasi dalam ibadah, implikasi dalam muamalah, implikasi dalam kehidupan, implikasi dalam ini dan itu gitu ya. Supaya tidak ada lagi alasan bagi kita, terutama para ayah, iman penting tapi nanti aja, pendidikan iman penting tapi entar belakangan kalau anak udah gede dan sebagainya. Akhirnya kehidupan itu tidak diwarnai oleh iman kita. Bahkan antara Islam dan kehidupan terpisah jauh. Dalam sholat dia berdoa, dalam puasa dia berdoa, tapi dalam keseharian misalnya dia nggak berdoa. Nah, hari ini kita akan membahas. Coba kita lihat implikasi iman dalam kehidupan. Apa yang akan kita alami kalau dalam kehidupan kita itu kita beriman dan menggunakan iman kita itu? Dan apa implikasi yang terjadi jika dalam kehidupan itu iman sama sekali nggak kita libatkan? Pokoknya iman itu adanya dalam ibadah, tapi dalam kehidupan enggak. Pertama, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Semua aktivitas kehidupan manusia tanpa adanya kesadaran, niat, dan tujuan itu tidak akan bernilai apa-apa. Kalau seandainya kita berkehidupan tanpa iman, kita didik anak kita beribadah tanpa iman, kita didik anak kita berbuat baik tanpa iman, kita didik manusia itu atau anak-anak kita itu melakukan manfaat-manfaat sosial tanpa iman gitu ya. Maka pada dasarnya yaitu cuma produk-produk dari pembiasaan saja. Sesuatu yang sangat robotik. Sesuatu yang semata-mata tanpa roh, nggak ada prosedur, cuman prosedural aja, cuman syiar aja, gitu ya. Mana diingatkan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Semua amal itu bergantung dari niat.
bergantung dari kesadaran, bergantung dari keyakinan. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan untuk setiap urusan itu ya semuanya bergantung dari apa yang dia niatkan. Ada dua aktivitas yang sama-sama hijrah. Tapi nanti dulu bagaimana nilainya di sisi Allah hijrah itu. Kalau dia hijrah karena Allah dan Rasul, fa hijratu ila Allah wa Rasul. Maka dia hijrah untuk Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibha. Tapi orang yang berhijrah untuk dunia yang dia usahakan, awim ro'atin yang kihuha, atau karena istri yang akan dia nikahi, fa hijratu ila ma hajar ilaih. Nilai dari aktivitas kehidupan manusia sangat tergantung dari background niatnya apa. Karena Allah dan Rasul, atau karena dunia yang diusahakan dan wanita yang ingin dinikahi, perilaku hijrahnya sama. Tapi nilainya di sisi Allah itu beda. Oleh karena itu, mulailah dulu dari keyakinan. Biarkan keyakinan itu yang akan membentuk perilaku. Saya seringkali juga beberapa kali berdebat ya dengan sejumlah orang. Udahlah, pembiasaan dulu lah. Kalau dia sudah terbiasa, baru kita install iman di dalamnya. Terlalu banyak orang-orang yang berpikir seperti itu. Ayah bunda sekalian, dampaknya beda loh ya. Iman dulu baru ibadah, atau ibadah dulu baru iman, itu dampaknya beda. Orang yang diajari sekian banyak kebiasaan baik, kebiasaan mulia, perilaku hidup yang baik diajarkan. Baru kemudian iman dimasukkan. Maka iman itu pada dasarnya kalau yang model begini cuma mewarnai amal. Bukan menjadi penyebab amal. Beda ya. Kalau iman dulu, lalu iman itu yang menjadi pendorong dan motif dia untuk berkehidupan, maka sebenarnya iman itu menjadi penyebab amal. Bukan menjadi pewarna amal. Tolong ini dipahami ayah sekalian. Iman dulu baru amal, atau amal dulu baru iman. Dalam pendidikan tahfidzul Quran, saya sering kali ya berdiskusi, karena banyak sekali di antara mereka yang bilang, pokoknya ajarkan dulu, biasakan dulu, suruh hafal dulu. Kalau udah hafal, baru kemudian kita sampaikan nilai-nilai keimanan dari apa yang dia hafal itu. Diajarkan maknanya. Sebelumnya biarin aja dia memorizing, bukan remembering. Tapi nanti setelah dia memorizing, diajarkan nilai-nilai dari Quran itu sendiri. Akibatnya apa yang terjadi? Iman bukan menjadi penyebab amal, tapi iman hanya akan menjadi pewarna dari amal itu. Tapi warna-warna lain sudah kadung ada. Betapa banyaknya mereka-mereka yang kemudian hafal sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian setelah itu diinstal iman ke dalam dirinya, tapi tetap gitu. Iman itu tidak pernah menjadi variabel tunggal yang membuat dia membaca Quran dan sebagainya, menghafal Quran dan sebagainya. Ada iman, tapi ada variabel-variabel yang lain. Sekali lagi, iman itu hanya mewarnai perilaku dia, bukan menyebabkan perilaku dia. Itu yang menyebabkan
Kenapa ya anak-anak kita itu belum bisa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa? Kenapa ya? Dia belum total mengikhlaskan amalnya itu benar-benar untuk agamanya saja secara bersih, nggak tercampur-campur. Karena yang tercampur itu yang disebut dengan syirik. Jadi kalau ada bertanya, di antara para ayah yang bertanya, kenapa sih susah sekali mendidik anak-anak, di mana iman itu menjadi murni sebagai penyebab tunggal dari perilakunya. Karena iman tidak menjadi landasan. Iman tidak menjadi penyebab. Iman tidak menjadi pewarna. Iman tidak, ya cuman bisa menjadi pewarna dari perilaku. Padahal yang diminta adalah mukhlishina lahuddin. Dalam doa iftitah kita di awal sholat, kita diminta untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ritualku, manasik itu artinya ritual ya. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah sekalian, seru sekalian. Sehingga begitu banyaknya di antara kita orang-orang yang untuk sholati wa nusuki dia lillahi, tapi wa mahyaya wa mamati dia tidak lillahi gitu loh. Padahal di saya kan tadi di Quran kan tadi disebut ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa sih nggak utuh saja karena iman? Pernah satu ketika salah seorang famili saya bertanya pada saya, Bang, aku itu sudah menjalankan semua metode-metode kapitalisme agar bisnis saya sukses. Tapi kenapa nggak bisa sukses kayak para kapitalis ya? Pada semua metode-metode kapitalisme udah saya gunakan. Lalu saya katakan, kalau kamu mau menggunakan metode kapitalisme untuk sukses di bidang bisnis, nggak cukup dengan semata-mata menggunakan metode kapitalisme. Kalau kepengen sukses, saya bilang aja jujur aja. Kalau saya pengen sukses, buang Islam, ganti dengan kapitalisme, jangan tanggung-tanggung. Jamin deh sukses. Karena kalau enggak, metode kapitalisme dipakai, tapi dalam hati masih ada iman. Dalam hati aja udah berantem itu antara kapitalisme dan iman. Di dalam hati aja udah konflik itu antara iman dan kapitalisme. Gimana mau sukses? Saya bilang, kalau mau buang iman itu pakai kapitalisme, Anda akan sukses. Atau buang segala nilai-nilai, pegang iman dan jalankan cara-cara iman, Anda akan sukses juga sama. Ini yang disebut dengan mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan, memurnikan segala motivasi hanya untuk agamamu saja. Itulah makanya setan iblis mengatakan, ya Allah, demi kemuliaanmu akan aku ganggu keturunan anak-anak Adam, kecuali yang mukhlis di antara mereka, kecuali yang ikhlas saja yang gak bisa aku ganggu. Selama tidak ikhlas aku bisa ganggu. Itu sumpahnya iblis ya. Demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku goda semua anak-anak Adam
illal mukhlasin, kecuali yang ikhlas. Jadi please lah, please ayah sekalian, tata urut dalam ajaran Islam itu selalu iman baru amal. Kalau enggak kita ini merugi semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, nggak ada yang beruntung satupun. Kecuali yang beriman, kemudian baru wa amilu sholihan, dan beramal soleh. Setelah itu baru wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Urutannya emang begitu. Nah, kadang-kadang kita kan udahlah, iman belakangan. Yang penting kita berikan teori-teori tentang entrepreneurship yang bagus, agar dia bisa menjadi seorang entrepreneur yang baik. Kita ajarkan dia konsep kedisiplinan, kita ajarkan dia konsep kebersihan, kita ajarkan dia tentang konsep ketertiban. Iman nanti aja, iman tuh nanti. Yang penting kita bisa setara dengan orang-orang barat. Soal tertib, soal bekerja secara kualitatif, soal kebersihan, nggak bisa. Karena mereka digerakkan oleh iman mereka. Kita pun harus digerakkan oleh iman kita. Iman harus menjadi motif. Ini pertama ya, kalau kita bicara implikasi iman dalam kehidupan, mari kita konsisten. Gak ada yang perlu diburu-buru. Pokoknya anak saya segera sholat, anak saya segera ngaji, anak saya segera puasa, anak saya segera tahajud, anak saya segera ini, anak saya segera itu, gitu ya. Nah, gitu. Tadi di Bogor, saya baru saja ketemu dengan seorang ibu yang mengatakan, saya ingin membiasakan tahajud kepada anak-anak. Makanya tiap sepertiga malam yang terakhir, aku bangunkan tiap kamar. Saya bilang pertama, tahajud itu bukan barang wajib. Dia barang sunnah. Ngapain pakai dibangun-bangunin tengah malam? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam hendaklah kalian bertahajud sebagai ibadah nafilah, ibadah suka-suka, ibadah sunnah. Kalau seandainya iman itu terbangun, nggak pakai perlu diketokin itu pintu, dia akan terbangun. Dia akan terbang, dia akan tahajud, dia rindu Tuhannya. Karena terakhir dia sholat isya itu jam 7. Ini udah sekian lama, kangen. Nah gitu. Aku dewe Kenapa kita nggak pernah mau konsisten soal ini ya? Saya nggak tahu apakah karena kita takut terlambat. Jadi akibatnya apa? Umat Islam ini terdalam kehidupannya tidak akan pernah berhasil. Berbisnis dia tidak berhasil. Melakukan interaksi sosial dia tidak berhasil. Melakukan aktivitas seni dia tidak berhasil. Melakukan fungsi-fungsi antropologis dia tidak berhasil. Sementara orang-orang kafir berhasil dengan itu semua karena apa? Karena dia ditegakkan oleh keimanan kafirnya itu. Iman jangan dijadikan pewarna amal.
Tolong iman itu dijadikan penyebab amal. Yang kedua, ya, terlalu banyak manusia-manusia yang menjalani kehidupan ini merasa stres, merasa terbebani, merasa panik, sering menggunakan kalimat-kalimat, kenapa cobaan yang aku terima ini begitu berat, rasanya aku nggak sanggup untuk memikul. Saya kalau naik gokar ya, sekarang ini banyak supir-supir gokar yang kemudian sambil jalan tuh curhat ke saya. Berat banget kehidupan ini. Andai aku tak malu pada Tuhanku, pengen nangis rasanya dan sebagainya. Padahal jika dia dibangun keimanannya terlebih dahulu, dia ketahui kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani suatu jiwa melebihi kesanggupannya. Tidak pernah. Kalau kita beriman dalam kehidupan ini, setiap kali kita merasa berat banget, beban ini berat banget, beban ini, iman kita mengingatkan kita, ingat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak pernah ngasih beban melampaui kesanggupanmu. Selalu ada warning keimanan ketika orang sudah mulai merasa berat amat. Ya, berat amat. Iman akan mengingatkan dia lagi dengan alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menundukkan dan menjinakkan untuk kalian, wahai manusia, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sakhkhara lakum, ditaskhir, ditundukkan, dijinakkan untuk manusia. Dan benar-benar hanya untuk manusia. Walaupun alam semesta ini ada lebih dulu daripada manusia. Tapi alam semesta ini sudah Allah siapkan untuk dikelola oleh manusia. Ditinggali oleh manusia. Dihidupi oleh manusia. Ketika nilai-nilai iman itu terngiang-ngiang kembali, kita rileks lagi. Iya, ya. Gak ada dalam kehidupan ini yang begitu liarnya sehingga tak dapat dikendalikan oleh kita, termasuk COVID-19. At-taskhir. Ulama mengatakan, begitu ditundukkannya alam semesta ini buat kepentingan manusia. Sampai-sampai kalimatnya itu dibalik oleh Allah. Kalimat normalnya dalam bahasa Arab adalah alam taro annallah sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi lakum. Sengaja lakumnya Allah tarik ke depan. Alam taro annallah sakhkhara lakum. Benar-benar hanya untuk kalian dan ditundukkan untuk kalian, dijinakkan untuk kalian, diramahkan untuk kalian. Alam semesta ini ramah manusia. Kok kehidupan ini ramah manusia? Ketika kita mulai merasa orang tua kita telah melakukan pendidikan-pendidikan yang keras, menimbulkan luka-luka dalam kehidupan kita. Luka pengasuhan. Iman mengingatkan lagi. Sekeras apapun orang tuamu mendidik kamu. Sekejam apapun orang tua kamu mendidik kamu. Pada dasarnya, sekali lagi, Allah nggak akan pernah membebani manusia melebihi kesanggupannya. Nah, begitu. Dan banyak hal. Ada sekarang manusia-manusia yang mengalami ketakutan dalam menghadapi masa depan.
Konon katanya masa depan itu akan berubah dengan sangat cepat. Konon masa depan itu ada 2 miliar manusia yang akan di PHK karena semuanya akan digantikan oleh sistem komputer. Tapi bagi yang beriman dia sadar. Ngapain takut? Toh Allah telah menyiapkan sebuah kapasitas yang selalu dicocokkan oleh Allah. Matching, link and match. Dengan realitas, dengan masalah, dengan tantangan, dengan problematika. Hidup di perubahan sangat cepat. Allah berikan juga pada manusia kemampuan untuk menghadapi perubahan cepat itu. Hidup di gunung, Allah juga memberikan bekal-bekal kok untuk mampu hidup di gunung. Hidup di pantai, Allah juga memberikan bekal-bekal kok bagaimana caranya hidup di pantai. Sehingga tenang manusia-manusia beriman. Gak ada yang dia khawatir. Jadi bagaimana menghadapi disruption era perubahan sangat cepat di masa yang akan datang? Kembangin aja potensi anak. Kata kuncinya adalah kembangin aja potensi anak. Karena memang potensinya udah disesuaikan dengan permasalahan, dengan tantangan yang akan dihadapi. Mulai dari lahir sampai mati. Bagaimana kekuatan iman ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Pernah satu ketika saya menulis di Facebook, ayah bunda dalam menghadapi anak belajarlah sabar sesabar-sabarnya. Tetapi kalau Anda ternyata sulit untuk menjadi sabar karena didikan masa lalu, ya mungkin kurang tepat. Ya sudahlah. Karena Allah pun menciptakan anak yang siap menghadapi ketidaksabaran Anda. Karena Allah telah menyiapkan potensi-potensi pada diri anak yang memang cukup sabar menghadapi orang tuanya yang tidak sabar. Andai anak-anak kita didik dengan nilai-nilai keimanan semacam ini, dia tidak menjadi anak yang menyalah-nyalahkan kita. Aku kan begini gara-gara salah didik. Aku kan begini karena luka pengasuhan. Aku kan begini karena inner child. Orang tua aja yang salah. Terlalu banyak teori-teori psikologi yang mendidik anak-anak untuk durhaka pada orang tuanya. Andai kita punya orang tua, andai seorang anak punya orang tua yang memang menjadi orang tua yang galak, yang memang menjadi orang tua yang kejam, dalam tanda petik. Allah juga memberikan kapasitas-kapasitas buat dia. Tentunya kapasitas itu bukan untuk membenarkan kesalahan orang tua, kekerasan orang tua, kekejaman orang tua. Yang salah ya salah. Tetapi untuk memberikan penguatan iman.